ini kita ulangi yang kemarin ya. Pengamatan mengenai sen, tubuh, dan juga wajah. Ini versi terjemahannya ya. Kemarin yang kita baca bukan versi terjemahan. Observasi atau pengamatan terhadap tubuh mencakup pengamatan terhadap bentuk tubuh, kemudian konstitusi, sikap, pembawaan, serta gerakan. Bentuk tubuh jelas ya. Nah, konstitusi itu apa? Konstitusi itu keadaan, bawaan lahir. Sifat-sifat bawaan lahir. Ada 5 tipe konstitusi ya, yang dikaitkan dengan wuxing. Ada konstitusi tipe kayu, tipe logam, tipe tanah, tipe air. Kemudian sikap jelas, pembawaan, dan gerakan. Semuanya bisa menunjukkan orang itu sehat atau tidak sehat. Sehingga bentuk tubuh, konstitusi, sikap, pembawaan, gerakan itu menjadi aspek-aspek yang diamati dan bisa dipakai untuk diagnosis. Hal-hal pertama yang biasanya diamati ketika seseorang atau seorang pasien memasuki ruang praktek adalah bentuk tubuh, cara jalan, penampilannya, sikap, kepribadiannya bisa diamati. Jadi dalam beberapa menit pertama orang masuk ruangan praktek sudah bisa memberi kesan orangnya sehat atau nggak seimbang yin-yangnya. Yin-yangnya. Kita sebagai terapis TCM kan mengamati pasien itu apa? Keseimbangan yin-yang. Ya kan? Kita menerapi berdasarkan parameter-parameter yin-yang. Sehingga diagnosanya juga begitu. Diagnosisnya juga begitu. Kita mengamati apakah ada disharmoni yin yang dalam tubuh pasien tersebut. Jadi dengan ya, kita menguasai secara lebih detail dari buku ini konstitusi, ya kita tahu, kita bisa menilai konstitusi seorang itu seperti apa, wajah, kepribadian, sikap, ya. Kita bisa mendapatkan kesan awal, hipotesis awal, orang ini seperti apa, keadaan yin yangnya seperti apa. Jadi kita bisa menebak di awal-awal. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikan tipe-tipe tubuh. Ini maksudnya konstitusi. Perlu diingat bahwa istilah observasi atau pengamatan terhadap tubuh tidak hanya mencakup pengamatan terhadap bentuk dan struktur fisik, tetapi juga meliputi pembawaan, sikap, karakter, kepribadian seorang. Jadi, tidak hanya bentuk ya, tapi juga struktur, pembawaan, sikap. Terdapat 2 prinsip penting dalam diagnosis yang perlu dipahami. Apa itu? Kalau kita mengamati yang detail-detail, jangan sampai lupa bahwa kita harus merangkai secara menyeluruh. Nah, begitu. Jadi, korespondensi antara bagian tubuh tertentu dengan keseluruhan tubuh. Nah, ini prinsip penting. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah korespondensi atau hubungan antara bagian tubuh tertentu
dengan keseluruhan tubuh. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, korespondensi atau hubungan antara wajah dengan organ dalam. Dahi berhubungan dengan keadaan jantung. Pipi berhubungan dengan keadaan paru-paru dan liver. Dagu berhubungan dengan keadaan ginjal. Yang kedua, pentingnya mengamati dan menilai karakteristik konstitusional seseorang. Ini jadi untuk mengamati perlu mengetahui tipe-tipe konstitusi. Nah, mengamati tipe-tipe konstitusi itu, tipe-tipe tubuh itu penting. Ya, Jam penting 8. karena apa? Karena untuk kita tidak salah dalam mendiagnosis. Contohnya kemarin sudah saya berikan ya, orang tipe tipe api cenderung wajahnya kemerahan. Jadi kalau orang tipe api itu wajahnya kemerahan, itu kondisinya sehat. Tapi kalau selain orang tipe api, kalau wajahnya kemerahan itu kondisinya disharmoni karena bukan tipenya, gitu. Ya, orang tipe kayu, ya semestinya kan ronanya kehijauan. Tapi kok ronanya kemerahan? Berarti dia kondisinya patologis. Tidak dalam kondisi yang sehat. Begitu. Jadi pengetahuan mengenai konstitusi, tipe bentuk tubuh ini penting ya untuk menentukan eh, apakah patologi atau tidak. Jadi pada pendahuluan ini dibahas mengenai korespondensi antara bagian tubuh tertentu dengan keseluruhan tubuh dan observasi terhadap karakteristik konstitusional. Observasi itu pengamatan, nanti tak ubah ya, biar nggak bikin bingung. Nanti terjemahnya bisa ubah. Pengamatan terhadap sifat-sifat konstitusional. Nah, maksudnya apa? Konstitusional itu tipe-tipe bentuk tubuh gitu maksudnya ya. Konstitusional maksudnya tipe-tipe bentuk tubuh. Ada bentuk tubuh tipe kayu, tipe api, tipe tanah, tipe logam. Korespondensi antar bagian tubuh tertentu dengan keseluruhan tubuh. Maksudnya gimana? Hubungan antara bagian kecil dari tubuh kita atau tubuh pasien dengan seluruh tubuh. Contohnya wajah kemarin ya. Wajah berhubungan dengan berbagai organ. Telapak kaki yang pinter pijat refleksi itu kan berhubungan dengan seluruh tubuh. Ya kan begitu. Seperti itu. Telapak kaki itu bisa dipetakan di telapak kaki, di tangan, di punggung. Nah, totok punggung, ya kan? Totok punggung itu memakai korespondensi antara titik-titik su belakang dengan seluruh tubuh atau dengan organ-organ dalam, seluruh organ dalam. Yang praktek akupunktur kepala, ada berbagai bagian di area kepala itu bisa menstimulasi area-area lain di tubuh, ya. Misalnya INSA gitu kan. Ada titik-titik untuk menterapi area kepala, titik-titik untuk menterapi area leher, ada titik untuk menterapi area pinggang, sampai ke kaki, sampai ke tangan. Ya, ada. Jadi, ada korespondensi di situ. Jumlahnya kemarin ada banyak ya. Ya, namun lebih banyak lagi sebenarnya, bukan hanya itu. Bukan hanya yang diteliti oleh peneliti Cina yang kemarin kita sampaikan. Jumlahnya lebih banyak lagi, ya. Lebih banyak lagi. Jadi, konsepnya adalah mirip di alam semesta. Alam semesta ini makrokosmos. Tubuh manusia jadinya mikrokosmos. Nah, relatif ya. Kalau tubuh manusia itu makrokosmosnya, maka bagian-bagian kecil dari tubuh kita itu mikrokosmosnya. Telinga misalnya ya. Dari telinga berkembang akupunktur telinga bisa dipakai untuk menterapi seluruh bagian tubuh.
Jadi menggunakan bagian mikrokosmos, bagian kecil. Nah, telinga itu beberapa titik di area telinga berkorespondensi atau berhubungan dengan seluruh tubuh. Nah, begitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini konsep yang penting. Korespondensi ini hubungan antara satu bagian kecil dari tubuh kita berkorespondensi atau berhubungan dengan seluruh tubuh. Ini konsep penting yang dipakai untuk baik untuk diagnosis maupun untuk terapi. Apa yang ada yang terjadi di seluruh tubuh akan nampak di permukaan tubuh. Di kuku nampak, di jari nampak, di kulit nampak, ya. Di mata nampak, di wajah nampak, di rambut nampak, di telinga nampak. Jadi apapun yang nampak oleh kita, apapun yang terdengar dan bisa dicium baunya dan bisa diraba, ini menjadi objek diagnosis. Sekaligus bisa menjadi objek terapi. Nah, yang akan kita belajar di dalam buku ini adalah kita mengenali seperti apa ciri-ciri yang nampak di permukaan tersebut, di permukaan tubuh tersebut, yang punya korelasi, punya korespondensi dengan bagian-bagian organ dalam atau seluruh tubuh. Pembahasan yang pertama, korespondensi antara bagian tubuh tertentu dengan seluruh tubuh. Salah satu prinsip dasar diagnosis melalui pengamatan ya, atau observasi dalam TCM adalah bahwa setiap bagian kecil dari tubuh mencerminkan keadaan tubuh secara keseluruhan. Tadi sudah kita jelaskan. Wajah bisa dipandang sebagai mikrosistem atau mikrokosmos. Tubuhnya sebagai makrokosmos, begitu. Wajah bagian kecil dari tubuh, mikrosistem, tubuh secara keseluruhan sebagai makrosistem. Tubuh secara keseluruhan keadaannya bisa tercermin di wajah. Pada bab 32 dari Suwen menjelaskan hubungan antara berbagai area wajah dengan organ-organ internal. Kemarin sudah kita bahas, yaitu penyakit. Pada penyakit panas hati, pipi kiri menjadi merah. Pada penyakit panas jantung, dahi menjadi merah. Ini disebutkan di Suwen. Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Pada penyakit panas, limpa menjadi merah. Pada penyakit panas limpa, hidung menjadi merah. Pada penyakit panas paru, pipi kanan menjadi merah. Pada penyakit panas ginjal, dagu menjadi merah. Kemudian pada bab 49 dari Lengsu memberikan peta yang lebih rinci mengenai korespondensi antara organ-organ internal berbagai bagian tubuh dan area-area wajah. Ada di gambar. Oh, gambarnya belum kita kasih ya. Oh. Oke, nggak apa-apa. Kemarin sudah kita lihat. Kemudian, sama halnya dengan telinga. Telinga juga membentuk mikrosistem di situ. Nah, ada banyak ya. Mikrosistem itu ada di telinga, ada di wajah nih. Di telinga berkembang akupunktur telinga sekaligus
Telinga bisa dipakai untuk diagnosis juga. Kemudian wajah, dari wajah bisa didiagnosis keadaannya. Sekaligus wajah juga bisa dipakai untuk terapi. Walaupun akupunktur wajah, tetapi itu bisa menterapi juga seluruh tubuh. Ya, akupunktur wajah untuk kecantikan atau kegantengan, tetapi juga menterapi seluruh tubuh juga. Ya, ya. Karena orang akan bisa glowing itu karena chi-nya ngalir di area wajah. Chi ngalir akan baik ngalirnya kalau organ-organ dalamnya itu sehat. Nah, titik-titik di area wajah itu mengalir meridian-meridian yang di sana, ya. Dan berhubungan dengan organ-organ dalam, menyehatkan organ-organ dalam, ya, sehingga organ-organ dalamnya sehat juga. Chi-nya ngalir lancar, jadinya wajahnya lebih bercahaya, lebih glowing, lebih bagus. Ya. Kemudian iris, mata, area mata, lidah, hidung, wajah, kaki, dan berbagai sistem lainnya. Kita percepat aja yang ini karena udah dibahas. Jadi para peneliti mengidentifikasi ada 102 mikrosistem, tapi lebih banyak lagi sebenarnya ada yang belum disebutkan di sini. Ya, ada yang belum disebutkan. Ada banyak yang belum disebutkan. Ada penemu-temu lain menemukan yang di luar ini. Di luar yang 102 ini. Nah, kita nggak perlu menguasai semua, ya. Tapi kita menguasai mungkin yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita menguasai aku mau jadi akupunktur terapis apa? Terapis untuk asam lambung misalnya, ya. Nah, kita bisa menguasai pakai TCM aja, akupunktur TCM. Udah cukup bagus. Atau kita mau ahli di bidang menjadi terapis saraf jepit. Kita bisa memakai teori TCM kombinasi dengan balance method, kombinasi dengan YNSA atau TUNG. Kita mau jadi terapis yang ahli stroke misalnya, ya. Kita bisa kombinasikan teknik TCM, teknik akupunktur kepala, mau YNSA, mau Zhu atau Chu, Jiao Sun Fa dan sebagainya. Nah, jadi itu berbagai mikrosistem. Berikutnya observasi atau pengamatan terhadap karakteristik konstitusional. Pengamatan terhadap karakteristik atau sifat-sifat konstitusional. Kayaknya lebih enak baca yang bahasa Inggris, ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Mengamati tipe bentuk-bentuk tubuh. Karena tipe-tipe tubuh itu dari situ dibaca atau ditentukan tipe konstitusi seseorang. Tipenya apa? Tipe kayu kah, logam kah, air kah, atau campuran. Seni observasi dalam pengobatan Tiongkok didasarkan pada dua bidang utama, yaitu observasi atau pengamatan terhadap karakteristik konstitusional dan observasi terhadap tanda-tanda ketidakharmonisan yang aktual. Apa bedanya? Kalau konstitusional itu kan bawaan lahir. Bawaan lahir nggak berubah. Tapi kalau
tanda-tanda yang aktual itu tanda-tanda patologis yang nampak. Namun dua-duanya perlu diamati supaya kita kesimpulannya tepat. Contohnya gimana? Contohnya orang yang tinggi, kurus, bertulang menonjol, ya, dengan urat-urat yang jelas. Ini kemudian ya seperti ya jarinya cukup panjang gitu ya. Tangannya panjang gitu ya, tangannya panjang. Nah, itu tipe kayu. Orang tipe kayu mempunyai sifat-sifat kayu. Wajahnya agak panjang juga. Nah, itu tipe kayu, ya kan? Contohnya siapa ya? Nah, yang contoh tokoh-tokoh politik Pak Jokowi misalnya. Nah, itu dari tipe bentuk tubuh tipe kayu. Nah, tipe kayu tuh kalau kayunya kuat punya keistimewaan. Kalau kayunya itu kuat, nah kayu itu kalau kuat, pohon kalau kuat itu bisa banyak manfaat ya. Ya, bisa tempat berteduh gitu kan. Kayunya juga bisa dipakai. Nah, punya sifat kepemimpinan gitu kan, bisa jadi presiden misalnya ya. Itu contoh ya. Contoh tipe tanah. Contoh tipe tanah misalnya Pak Prabowo. Seorang pemikir yang hebat, seorang pembelajar yang gigih. Jadi senang membaca, senang belajar. Emang beliau senang baca kan? Banyak pengetahuannya. Itu wajahnya bulat, kemudian kakinya besar, gitu kan, berotot. Nah itu tipe tanah dari tokoh-tokoh terkenal. Nah ini pengamatan ini juga penting untuk membedakan apakah ciri-ciri yang nampak itu patologis ataukah fisiologis. Yaitu konstitusi. Kemudian pengamatan tanda-tanda aktual yang nampak. Contohnya tadi orang tipe kayu, ya. Orang tipe kayu tadi ternyata, nah ini kita baca dulu. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang sedang berlangsung pada hati atau empedu. Contoh orang tipe kayu, wajahnya nampak kehijauan, rona-rona kehijauan. Nah, karena orang tipe kayu, maka ini bukan patologis, tapi fisiologis. Tetapi orang tipe kayu itu eh, wajahnya pucat, ya, maka ini patologis. Orang tipe logam itu eh, eh, tekun orangnya, tekun wajahnya agak kotak, kemudian wajahnya cenderung pucat, ya cenderung pucat. Nah, jadi kalau kita mengamati wajah orang tipe logam, wajahnya pucat, dia nggak patologis, dia nggak sakit. Tetapi manakala wajahnya itu kuning atau kemerahan, maka dia patologis, sakit gitu. Itu orang tipe logam, ya. Orang tipe api, orang tipe api, ya itu dagunya runcing, kemudian rambutnya cenderung ikal, banyak gerak, pinter ngomong, terbicara, aktif orangnya, ya. Nah, wajahnya kemerahan. Tapi manakala tipe logam kok wajahnya pucat, maka patologis. Tapi kalau kemerahan nggak patologis. Itu fisiologisnya seperti itu, bawaan lahirnya seperti itu, gitu. Jadi eh kita keduanya perlu digabungkan. Tidak hanya mengamati kondisi fisiologis, tapi juga konstitusi. Ya, untuk menentukan apakah benar orang tersebut
ciri-ciri yang nampak, yang aktual nampak sekarang itu patologis atau itu bawaan lahir, memang konstitusional, memang sesuai dengan konstitusinya. Begitu ya. Dipahami, teman-teman? Logika berpikirnya dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, baik, saya tanya nih biar nggak ngantuk. Orang kalau ada orang tipe logam ya. Orang tipe logam itu bahunya bahu itu tidak lebar, ya. Bahunya sempit nggak lebar. Kemudian wajahnya cenderung kusam. Wajahnya cenderung kusam. Itu tipe air. Tipe air ya. Bahunya cenderung. Nanti akan kita bahas, di sini ada ilmunya. Kemudian wajahnya cenderung kusam. Wajahnya cenderung kusam. Pertanyaannya, kalau orang tipe air ini wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Itu keadaannya patologis ataukah fisiologis? Teman-teman. Patologis. Patologis. Begitu. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Jadi dari sini kita memahami bahwa kita perlu mengilmui atau mengetahui tipe-tipe konstitusi, juga mengetahui ciri-ciri keadaan aktual. Lalu gabungkan keduanya. Sehingga kita bisa menilai dengan tepat. Gitu ya. Nah, berikutnya. Ini contoh bahwa bagian-bagian tubuh kita itu, dari bagian-bagian tubuh kita itu bisa dinilai keadaan-keadaan sistem ini, sistem mikrokosmos, bisa dinilai di sini secara makro. Ini metakarpal ya, tulang metakarpal. Di tulang metakarpal bisa dinilai keadaan dari kepala, leher, lengan atas, jantung, liver, lambung, usus, ginjal, pinggang, kemudian tungkai dan kaki. Ini ya. Dari tulang metakarpal. Demikian juga sama jari-jari tangan juga begitu. Ini juga berlaku di paha, kemudian di femur dan tibia, ya kan? Begitu. Nah, dari sini bisa didiagnosa. Ya, diagnosa menggunakan titik-titik yang ada di tulang-tulang atau di bagian yang kecil ini. Bagaimana kita mengetahui konstitusi selain melihat wajah? Melihat bentuk tubuh. Melihat bentuk tubuh. Melihat sikap. Melihat pola gerak. Pola bicara. Nah, belum kita bahas nih konstitusi. Kita baru membahas ini. Ciri-ciri dan konsep awal. Konsep awal yang kita perlu pahami di sini apa? Yang kita dapatkan dari kemarin kita bahas. Bahwa apa? Ini yang penting nih. Saya yakin karena udah sering saya ulang, dari beberapa Zoom itu udah saya ulang, teman-teman pasti sudah paham nih yang ikut terus. Bahwa bagian kecil dari tubuh kita itu bisa mencerminkan keadaan seluruh tubuh. Itu tuh konsep yang penting nih. Jadi ruas jari tangan aja bisa mencerminkan keadaan seluruh tubuh. Begitu ya. Yang sering populer kan lidah ya kan. Dari lidah aja bisa mencerminkan keadaan seluruh tubuh. Jadi lidah itu nggak hanya
mencerminkan keadaan organ dalam. Orang sakit pinggang pun bisa dilihat kok dari lidah. Sakit pinggang, ya, bisa dilihat. Ya, contoh ya. Kita lanjut. Contoh, seseorang dengan konstitusi yang berlebih, yang ekses dari bawaan lahirnya itu kebanyakan yang, orang tipe yang. Berarti apa? Tipe api biasanya ya, yang tipe yang, tipe api. Mengalami invasi angin panas dan penyakit demam. Kita dapat memperkirakan bahwa orang tersebut memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan pola panas yang intens. Dalam kerangka teori 4 tingkat, dapat diperkirakan bahwa patogen akan memasuki tingkat C lebih cepat dan dengan manifestasi panas yang lebih kuat dibandingkan pada individu lain. Oleh karena itu, praktisi harus mengantisipasi kemungkinan tersebut dan menggunakan herbal yang memiliki efek mendinginkan secara lebih kuat. Ini orang yang kecenderungannya, konstitusinya yang berlebih, yang ekses terkait dengan yang ekses berarti biasanya kalau misalnya yang rising berarti dari liver ya. Mungkin ini konstitusi bukan api ya, mungkin kayu ya. Tadi saya bilang api. Yang ekses bisa jadi eh, kayu. Kayunya tapi lemah. Kayunya lemah. Jadi orangnya jadi gampang marah, gampang emosi, menyebabkan liver yang rising, yangnya naik. Jadi secara konstitusional begitu, orangnya emosional. Tipe kayu tapi kayunya lemah begitu. Nah, orang yang tipenya seperti ini sudah lemah, tipenya gampang naik, yangnya mengalami angin, invasi angin panas. Untuk liver yang rising, ya kan? Ditambah dengan patogen yang yaitu angin dan juga panas. Angin itu yang, panas juga yang. Berarti nambah yangnya. Tapi yangnya itu yang patologis nambahnya. Berarti lebih kuat nanti penyakitnya. Lebih mudah masuk ke level yang lebih dalam. Level C. Ya, kalau teori 4 level kan penyakit itu ada level Wei, level Qi, level Ying, dan level Xie. Itu ya. Dalam teori 4 level. Apakah nanti akan dipelajari di sini? Iya, juga. Akan dipelajari juga di buku ini. Nah, yang belum mempelajari nggak apa-apa. Dengarkan dulu aja. Yang belum tahu 4 level itu seperti apa. Apa nanti juga akan sampai manakala kita terus belajar. Paling enggak itu kalau nggak rajin kita membaca ya kita kan begini di setel rekamannya kan dengerin terus kan lama-lama ada juga yang nyangkut kan. Daripada nggak sama sekali kan. Nah, karena kita tiap hari berhubungan dengan pasien gitu. Nah, jadi perlu nambah ilmu kan lebih bagus daripada nggak sama sekali. Ya, itu contoh tadi orang kita mengetahui konstitusi seseorang ya bisa menilai bahwa orang dengan tipe dari awalnya sudah kecenderungannya
yang ekses. Maka ketika terkena patogen yang, maka patogennya menjadi lebih kuat. Nah, ini ada yang terlewat di sini. Pentingnya mengamati karakteristik konstitusional. Mengapa perlu mengamati karakteristik konstitusional apabila tujuan utama kita adalah menangani ketidakharmonisan yang dialami pasien? Mengapa? Konstitusi kan bawaan lahir. Tapi mengapa kita perlu menilainya? Karena kan yang terjadi sekarang itu kondisi patologi yang aktual, yang sekarang diamati, yang terjadi. Kok konstitusi perlu? Nah, ini. Tadi juga udah disebutkan ya, contoh-contohnya. Dalam contoh sebelumnya, seorang pasien dengan warna wajah pucat kehijauan, kuku rapuh, rambut kering, jelas memerlukan terapi untuk menutrisi darah hati. Terlepas dari apapun yang ditunjukkan oleh pengamatan terhadap karakteristik konstitusionalnya. Meskipun demikian, observasi terhadap karakteristik konstitusional tetap sangat penting karena berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kecenderungan terhadap ketidakharmonisan tertentu. Tipe konstitusi menunjukkan kecenderungan terhadap pola-pola ketidakharmonisan tertentu. Oleh karena itu, pengamatan terhadap konstitusi memungkinkan praktisi memperkirakan perkembangan patologis yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kalau tadi disebutkan ada orang yang wajahnya pucat kehijauan, kuku rapuh, rambut kering. Rambut kering, kemudian nah ini apa? Ciri-ciri apa? Darah hati, kekurangan darah hati, ya, kekurangan darah liver. Nah, ini mau konstitusinya apa? Tetap dia kondisinya patologis kalau keadaan seperti ini. Tapi kalau ada keadaan yang lain seperti yang tadi disebutkan, contoh wajah yang sudah saya sebutkan, kemerahan, wajahnya kemerahan, tapi orangnya tipe api, maka ini keadaannya belum tentu patologis. Ya, keadaannya bisa jadi memang fisiologis karena memang bawaan lahirnya seperti itu. Kecuali kemerahannya tambah, ya kan? Kemerahannya lebih parah. Nah, itu baru mulai patologis, tapi biasanya lebih kuat. Nah, orang yang bawaan lahirnya memang tipe api. Ya, tipe api, kalau bawaan lahir tipe api, dia lebih kuat. Makan pedes-pedes, orang tipe api itu nggak sakit, tapi orang tipe lain nggak kuat makan pedes-pedes. Orang tipe api makan bon cabai misalnya level 7 gitu, kuat gitu. Orang yang tipe yang lain nggak kuat, langsung sakit. Contoh yang barusan, konstitusinya eh, yang ekses. Cenderung yang ekses dari lahir. Nah, berarti sudah lemah. Yang eksesnya itu patologis, sudah patologis dari lahir. Bawaan lahirnya. Manakala ditambah patogen yang, maka menjadi lebih mudah parah. Manakala ada serangan patogen yang, maka nambah patologinya. Makin kuat, jadi lebih mudah menjadi parah. Jadi fungsi dari mempelajari konstitusi
Berikutnya adalah membantu menilai tingkat keparahan dari penyakit. Ketidakharmonisan itu maksudnya patologis, penyakit. Membantu menilai tingkat keparahannya. Ya. Kita baca dulu, baru kita jelaskan. Pengamatan terhadap tipe dan kecenderungan konstitusional memungkinkan kita menempatkan ketidakharmonisan yang sedang dialami pasien dalam perspektif yang tepat, sehingga tingkat keparahannya dapat dinilai dengan lebih akurat. Contohnya, apabila seseorang dengan konstitusi yang berlebih mengalami pola panas, kondisi tersebut relatif kurang serius dibandingkan pola panas yang terjadi pada seseorang dengan konstitusi yin berlebih atau defisiensi yang. Ya. Jadi tingkat keparahannya bisa kita nilai. Orang dengan konstitusi api dan konstitusi api mengalami patogen api, menerima patogen api atau panas. Lebih tahan, ya, karena bawaan lahirnya dia memang tipe api, sudah terbiasa dengan api gitu loh. Nah, ketika ada patogen api atau panas, orangnya jadi lebih kuat. Jadi tidak terlalu parah. Simptom-simptom atau gejala-gejala yang dialami tidak terlalu parah. Kemudian fungsi yang lainnya adalah membantu menentukan prognosis. Apa itu prognosis? Kecenderungan membaik atau memburuk. Itu prognosis. Kecenderungan orang itu mengarah ke makin membaik atau makin memburuk. Itu prognosis. Pengamatan terhadap kesesuaian atau penyimpangan seseorang dari tipe konstitusional, tipe konstitusinya, ya, dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan masalah dan sekaligus membantu menentukan prognosisnya. Sebagai contoh, bagi seseorang yang secara konstitusional termasuk tipe kayu, lebih baik mengalami ketidakharmonisan kayu daripada ketidakharmonisan api. Nah, ya. Jadi gitu. Kalau orangnya tipe api, kena api nggak masalah. Orang yang tipe kayu, kena kayu lebih kuat, begitu. Ya. Prognosisnya lebih bagus. Ya. Tapi kalau orang tipe kayu mengalami ketidakharmonisan api, bisa lebih parah keadaannya. Sebaliknya orang tipe api mengalami ketidakharmonisan kayu, maka keadaannya jadi lebih parah dibanding orang tipe kayu. Ya, dipahami teman-teman? Nggak apa-apa kalau belum paham. Nanti kita perlu, kita untuk memahami ini, kita perlu mempelajari tipe-tipe ya. Kita perlu mempelajari dulu berbagai jenis tipe konstitusi untuk bisa paham ini. Dengan kata lain, semakin jauh suatu ketidakharmonisan yang menyimpang dari sifat dasar konstitusional seseorang, semakin kurang menguntungkan prognosisnya. Jadi udah terbiasa dengan air, ya kena air nggak masalah. Tapi kalau orang terbiasa dengan air itu kena api, ya jadi masalah, lebih masalah gitu ya. Memungkinkan pemberian terapi sesuai konstitusi dasar. Ya, memungkinkan pemberian terapi sesuai dengan konstitusi dasar. Kita baca dulu. Pengamatan terhadap tipe konstitusi penting untuk memungkinkan praktisi memberikan terapi yang sesuai dengan konstitusi dasar, terlepas dari ketidakharmonisan yang sedang muncul. Praktisi sebaiknya selalu mempertimbangkan tipe konstitusi pasien
dan menanganinya sesuai kebutuhan. Dalam contoh kayu mengalami ketidakharmonisan api, maka ketidakharmonisan api yang sedang berlangsung harus ditangani terlebih dahulu. Namun setelah itu akan bermanfaat pula untuk memberikan terapi yang mendukung tipe unsur dasarnya, yaitu kayu. Nah, ini contoh ya. Orang tipe kayu mengalami ketidakharmonisan api, maka apinya ditangani dulu. Namun setelah itu akan bermanfaat pula untuk memberikan terapi yang mendukung tipe kayu. Jadi apinya ditangani, kemudian kayunya juga dikuatkan. Ya, kayunya dikuatkan. Jadi memungkinkan pemberian terapi sesuai dengan konstitusi dasarnya. Pengetahuan terhadap konstitusi dasar dan pengetahuan terhadap ciri-ciri aktual yang nampak, nah ini banyak manfaatnya. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Ini masih banyak. Kita lanjutkan besok. Lanjutkan besok pagi. Sebentar, ini Boleh ada. tanya, Pak. Silakan Bu. Pada ini semisal waktu kecilnya kan mungkin dia tipe tanah lah. Bisa nggak berubah mungkin nanti tipe berubah setelah dewasa atau setelah tua berubah tipe gitu, Pak? Jadi tipe itu ada tipe gabungan. Ada tipe gabungan. Orang tipe kayu, misalnya tipe kayu. Kemudian, tapi juga ada tipe tanahnya gitu. Banyak orang itu gabungan sebenarnya. Ya kata Mas Sosial begitu. Jadi, tapi kita mengetahui orang gabungan atau tidak, kita harus mengetahui ciri-ciri tipe masing-masing kayu, logam, tanah, air, api. Gitu. Ciri-ciri seperti apa? Apakah waktu kecil kayu kemudian dewasa bisa berubah jadi yang lain? Nah, ini pertanyaan yang sulit ya. Ya, agak sulit nih. Saya belum bisa jawab nih. Bisa berubah? Mungkin memang tipenya gabungan. Tipenya gabungan. Tapi potensinya belum muncul yang satu lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Tapi kalau konstitusi itu kan bawaan lahir. Sesuatu yang bawaan lahir nggak bisa diubah, ya kan? Tetapi yang bisa diubah apa? Yang bisa diubah apa? Selain itu, yang bukan bawaan lahir. Ya, kenapa diubah dengan training? Kalau sikap kan bisa diubah, ya kan? Sikap, kebiasaan itu bisa dilatih. Kalau sikap, kebiasaan itu yang dilatih itu positif, maka ke organ dalam, ke tubuh juga akan positif. Akan positif. Contoh, pikiran-pikiran yang positif, ya. Kemarin ada yang nanya ya. Ini saya hubungkan dengan yang kemarin. Orang yang dalam apa itu? Psikologi apa kemarin ya? Pak Aris tuh. Psikologi kriminal. Orang-orang yang tipe-tipe tertentu punya kecenderungan kriminal. Jadi kemarin rambut ikal. Ya, rambut ikal itu tipe api. Ya, tipe api kalau lemah apinya maka bisa jadi kriminal, jelas. Sangat berpotensi. Tapi kalau orang tipe api, kok apinya kuat, ya di sikapnya positif, jadi orangnya aktif, menyala gitu, susah diatur, tetapi dia disalurkan ke hal-hal yang positif. Nah, ini bisa jadi bagus. Orangnya jadi aktif, jadi penggerak, jadi pemimpin ya, atau orator yang mempengaruhi orang-orang sekitarnya dengan kebaikan. Itu bisa. Ya, sebaliknya jika orang tipe api kok arahannya ke yang negatif, ya jadi penjahat memang dia, gitu. Ya, jadi yang bisa dilatih apa? Bisa di training sikap, bisa di training, ya kan? Ya. Di training ke hal-hal yang positif bisa begitu. Tapi orang yang kecenderungannya tipe api,
Tipe api, sifat dasarnya memang udah aktif. Sifat dasarnya udah aktif. Dia mau dilatih supaya kalem mungkin bisa, tetapi sifat aktifnya pasti masih ada. Tapi jadi lebih kalem begitu. Atau orang tipe tanah. Tipe tanah itu orang pemikir, senang belajar, senang menganalisis, senang mengamati. Ya. Suka makan makanan yang manis. Begitu ya. Suka merenung. Kalau lemah, suka merenung, ya kan? Eh, susah move on, gitu kan? Nah, orang tipe tanah bisa dilatih menjadi lebih aktif, ya, tetapi tidak bisa seaktif orang yang dasarnya memang udah tipe api, begitu. Dipahami nggak kira? Apakah perlu ditanyakan ciri-ciri kesehatan konstitusi pasien sehat? Ya nggak apa-apa, ditanyakan nggak apa-apa. Tapi kita untuk menanyakan kita harus menguasai dulu tipe-tipe konstitusi. Jadi kita sudah mengamati dan menilai konstitusi berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Begitu. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ya, baik. Kalau nggak ada, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita insya Allah akan lanjutkan besok pagi pada waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Oke. Pak Aris ini Pak dari Malang. Oke, silakan Pak. Sekedar sharing aja, saya pernah baca yang terkait dengan TCM ya. Maksud saya ini yang saya baca ini benar enggak? Jadi alam itu berpengaruh terhadap seseorang. Misalnya gini, kalau ketika bulan purnama, misalnya ada orang yang dilahirkan di bulan pur, itu akan berbeda dengan orang yang dilahirkan pada bukan bulan purnama. Itu apakah ada pengaruhnya secara ilmu TCM? Kemudian yang berikutnya saya pernah punya, saya lupa tapi sekarang udah hilang. Aplikasi itu Wusing basicnya. Basicnya ya aplikasi yang di HP itu, nah, iya dia itu melihat orang itu dari tanggal lahir dan tahun. Jadi kalau kita masukin tanggal lahir dan tahun dan jenis kelamin, itu akan ketemu, oh ini orang lagi lemah di sisi ginjal, lemah di sisi misalnya paru-paru dan sebagainya. Itu ada semacam kayak grafik gitu. Itu ada persentase ini itu benar enggak itu Ustadz atau nuwun? Oh ya, baik nih. Pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama, orang yang dilahirkan di bulan purnama dengan yang di luar bulan purnama, apakah itu berbeda? Sangat mungkin berbeda. Ketika bulan purnama, gaya tarik bumi dan matahari bulan itu sangat besar. Jadi orang pada saat bulan pertama itu tingkat stresnya lebih tinggi dibanding yang di luar bulan purnama. Karena ada gaya tarik bulan yang mempengaruhi. Manusia berada di antara langit dan bumi. Manusia itu dipengaruhi oleh keadaan langit dan keadaan bumi. Ya, bumi jelas bumi tanah. Kalau langit itu apa yang ada di langit, termasuk bintang, bulan, matahari. Ketika bulan pertama dipengaruhi oleh matahari. Ya. Gaya tarik ketika bulan purnama itu air pasang laut itu buktinya itu mencapai puncaknya ketika bulan purnama. Pada orang Islam, ya, tengah bulan itu adalah waktu terbaik untuk melakukan bekam. Ya. Yeah. Pada tengah bulan
itu terjadi gaya tarik yang lebih besar di situ, secara keilmuan bekam itu sebaiknya dilakukan ketika darah bergejolak. Iza tabayuhud dam, darahnya bergejolak. Kenapa bergejolak? Salah satu faktornya adalah stres atau problem atau stagnasi atau ekses atau kelembaban, ya kan? Nah, itu sangat juga ada pengaruh dari alam, yaitu ketika bulan purnama darah itu lebih bergejolak dan dia lebih ke permukaan jadinya, ya. Ada terpengaruh gaya tarik dari bulan. Nah, itu terjadi tanggal 15. Tapi pembersihannya kan setelah itu. Jadi sunnah bekam 17, 19, 21. Apakah setiap bulan? Nggak ada dalil bahwa harus setiap bulan. Dalilnya yang ada adalah idza tabayyunud dam. Ketika ada darah bergejolak. Kalau nggak bergejolak ya nggak usah. Nah, apalagi defisien, ya jangan, gitu ya. Defisien, problem nanti, nambah penyakit. Walaupun awalnya nyaman setelah bekam, tetapi nanti dalam kurun 1 bulan atau seminggu muncul keluhan-keluhan baru. Bisa muncul keluhan-keluhan baru. Terjadi nggak? Terjadi. Secara nyata terjadi. Ya, orang yang praktek bekam tapi tidak memperhatikan keadaan pasien. Orang defisien, orang-orang tua dibekam, ya problem. Contoh ya, tadi pertanyaan tentang bulan purnama. Kemudian ada statistik orang yang lahir tertentu mempunyai pembawaan tertentu atau keadaan ginjal yang tertentu. Ini juga sangat mungkin. Karena alam semesta itu kan siklus ya. Matahari bersiklus dan membentuk karakteristik yang ada di bumi kan. Matahari membentuk perputaran matahari membentuk fenomena siang dan malam. Selain itu juga pergeseran dari utara ke selatan di garis bujur utara, garis bujur selatan juga mempengaruhi yang ada di bumi. Jadi sangat mungkin orang yang lahir di tanggal-tanggal tertentu itu karakteristik organ dalamnya tertentu. Dan ini ada statistiknya. Kalau orang Jawa itu ada. Niteni. Jadi orang Jawa kuno ya, itu mereka meneliti. Jadi dikatakan weton ya kalau Jawa. Orang yang wetonnya itu misalnya Jumat Pahing. Nah, kalau hari di Jawa itu kan ada 5. Ya. Jadi kayak wuksing kan 5 kan? Hari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Itu hari. Hari dalam penanggalan Jawa kuno. Sampai sekarang masih dipakai. Nah, dari sini ada perhitungan-perhitungan. Tapi para bangsawan, ilmuwan Jawa kuno, Jawa zaman Mataram itu merumuskan, mereka meneliti karakteristik orang yang lahirnya hari tertentu. Itu sifatnya seperti ini. Nah, apakah nyata atau tidak? Ya itu silakan dibuktikan. Kalau mau meneliti di bidang ini bisa meneliti. Jadi bukan klinik, tapi itu statistik ya. Statistik. Kita nggak memanainya sebagai klinik. Ya, kita orang ilmiah, orang modern. Jadi kita nggak menarik-nariknya ke dalam klinik, tapi kita berpikir lebih rasional bahwa itu berdasarkan statistik. Dan kalau mau diteliti lebih jauh, ya, ini dipengaruhi oleh siklus matahari dan bulan, oleh siklus alam, begitu. Sehingga bisa ditemukan ya, tanggal tertentu itu alamnya, keadaannya tertentu. Sehingga mempengaruhi orang yang lahir di tanggal tersebut, sifat-sifatnya, kecenderungannya tertentu. Begitu. Nah ini, tapi saya nggak mendalami hal ini.
kalau teman-teman mau mendalami, ya silakan. Atau mau punya passion untuk menelitinya secara ilmiah, bukan untuk klinik, ya, bagus juga itu. Mungkin belum ada yang meneliti sampai sejauh ini. Mungkin belum ada. Ya. Sangat menarik sebenarnya, tapi mungkin nggak punya waktu kita. Mau mendalami TCM aja masih banyak yang belum kita kuasai. Gitu. Tapi menarik itu keilmuan kayak gitu ya. Yang penting ilmiah, tidak klinik. Kalau bagi orang Islam ya nggak bertentangan dengan agama gitu ya. Kalau saya bagi orang Islam, ya. Nggak bertentangan ya nggak masalah kalau nggak bertentangan ya. Itu kan hal yang ilmiah itu, yang logis gitu, yang logis. Ya. Kalau ya kita dulu menganggap klinik ya, sakti gitu ya, karena kita belum menemukan sisi ilmiahnya. Tapi manakala kita menemukan, oh ternyata itu hal yang logik, yang logis. Jadi kita tidak membawa lagi ke ranah yang klinik. Baik itu Pak Aris yang bisa kami sampaikan, ya kan? Iya, Ustaz, matur nuwun. Ya, kita akhiri dulu ya, teman-teman. Nggak ada lagi kan? Ya, kita ketemu lagi insya Allah besok pagi. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.